Disclaimer untuk visual. Tokoh Aisyah itu seorang gadis muslim memakai cadar. Maaf, karena keterbatasan proses editing yang akan menampilkan Aisyah tanpa cadar. Tapi tetap, bayangkan saja, Aisyah memakai cadar ya. Hehe, aku akan menceraikan istri bercadarku setelah KKN di kampus. Tapi malah kita satu kelompok KKN. Dan di sana, kita malah disuruh tinggal satu kamar karena suami istri. Padahal selama ini kita pisah rumah. Lihat wajahnya saja, tidak pernah. Part 6. Aku merasa kasihan melihat Aisyah begitu. Dia masih memejamkan matanya dan meringkuk panik sambil mencoba mengebas-engebas kerudungnya dengan buku yang dia pegang. Jas alma mater kuning masih rapi ia palai. Begitu juga aku, Ray. Lo ambil Ray, gue geli. Dharma ikut lari dengan keempat perempuan yang tadi duduk di dekat Aisyah. Payah lo, Dar. Alah, lo sendiri ngapain di sini, Surya? Gue refleks aja. Gara-gara lo tadi kabur juga. Keduanya malah berdebat tidak jelas. Aisyah makin meringis ketakutan. Masih berusaha sendiri untuk mengibaskannya sendiri. Sedang Zayan, dia sudah berdiri tegak. Tapi kayaknya masih sungkan buat nolongin. Iyalah. Pasti orang kayak dia anti deketin cewek. Aku berdiri. Berasa kayak pahlawan kesiangan. Kayaknya emang cuman aku yang bisa ngambil itu. Entahlah. Gerakan tubuhku juga refleks. Padahal hati membencinya setengah mati. Mataku mulai tajam melihat padanya. Tanganku terangkat dan perlahan mendekat padanya. Tenang. Tenang dulu, Syah. Jangan gerak ya. Suara Zayan terdengar pelan. Dia langsung bergerak dari tempat berdirinya dan dengan hati-hati menyingkirkan ulat bulu itu dari pet kerudung Aisyah dengan sebuah tisu. Sit. Beretres. Beretres. Basic. Entahlah. Mendadak aku kesal sendiri lagi. Kupikir dia nggak akan berani mendekat. Ternyata aku salah. Dia malah jadi pahlawan kesiangannya Aisyah. Wah. Keren Zayan, pantas dia jadi ketua kelompok ini daripada yang ngakunya paling ganteng tapi cuman berdiri kayak patung. Ngomong aja, lo juga takut, Ray. Punya dendam apa Dewi sama aku? Aisyah membuka matanya perlahan, masih tampak tegang. Tapi begitu melihat ulat itu sudah tidak ada, dia langsung menghela napas panjang, matanya mengerjap. Aku tidak sengaja begitu lekat melihat itu, cukup lama, sampai tiba-tiba. Udah, aman, gak usah takut. Zayan tersenyum kecil, tangannya masih memegang ujung tisu yang tadi dia pakai buat nyopot ulatnya. Dharma menatap dengan senyuman di wajahnya. Sudah penuh sepertinya, otak dia itu ingin meledek Asia dan Zayan yang terlihat canggung saat ini. Adegan tadi bikin gue baper tahu, Syah. Kalian ini memang cocok, ya Allah. Semoga nanti kalian berjodoh menikah jadi suami istri. Celetuk Dharma yang kini sudah duduk di sampingku. Ngomong apaan lo, kamper 3T? Bener, celetukku yang tidak bisa nahan untuk mengumpat padanya. Kenapa lo yang sewot? Enek gue denger lo ngomong, Dar. Ya udah gue jojo deh dari lo. Dharma malah langsung geser jauhin aku. Besok, siapa yang kosong? Ikut survei. Yang benar-benar nggak ada kegiatan ya. Kata Zayan yang sejak tadi cukup aktif dalam diskusi. Karena pasti bakal seharian penuh. Yang cowok-cowok sajalah. Kita yang cewek langsung berangkat saja nanti. Ujar Syifa sambil bersandar santai ke kursi. Ribet gak sih kalau harus ikut survei segala? Setu, besok gue ada kuliah juga. Timpal Nesa mengangkat tangan setengah malas. Ya udah, besok aku kosong. Kata Raffi yang duduk di seberangku. Yang laki-laki kalau kosong ikut semua ya. Diam-diam mataku justru sering terpaku ke arah Zayan dan Aisyah. Rasanya aneh, kayak ada yang mengganggu, tapi aku juga tidak tahu apa yang mengganggu pikiranku. Makin lama melihat mereka berdua, makin pengen tutup mata. Pengen pura-pura nggak lihat, bahkan pengen teriak. Muak, lihatnya. Azan asar berkumandang. Dan akhirnya, kami bubar juga. Udah panas dada dari tadi, pengen cepat pulang? Duluan ya, Sahyon melenggos. Saat Aisyah sudah berjalan dengan kedua temannya, dia malah menyusul dari belakang. Argi, lagi-lagi,
Mataku sepet saat tanpa sengaja menangkap mereka. Aisyah dan Zayan berjalan beriringan. Kenapa harus dia yang nyempil di sana? Aku masih duduk dan terpaku di tempatku. Tanganku mengambil ponsel dari dalam tas kecil. Puluhan pesan dari Sherin masuk, tapi entah kenapa, tak satu pun kubuka. Bukannya membalas, aku malah kari-kari nomor Ais. Si, 4L. Kutemukan nomor Aisyah. Tanganku dengan cepat mengetik pesan untuknya. Tunggu di gerbang. Lo pulang bareng gue. Papa nunggu di rumah. Bersambung. Baka di KB. Judul. Jadi cerai gak KKN dengan suami. Penulis Kasya.